Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ramdhani. Di sini ada beberapa slide ya yang saya mau jelaskan tentang penawaran dalam ekonomi Islam dengan judul naik harga jelang Lebaran, wajar atau itikar. Ini tuh ada analisisnya juga ya penawaran dalam ekonomi Islam ini teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja teman-teman ya. Apa sih penawaran itu? Penawaran itu jumlah barang atau jasa yang mau dijual ya sama pedagang atau produsen di berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Tapi bedanya kalau di ekonomi Islam, jualan itu nggak cuma soal cari untung sebanyak-banyaknya ya. Ada nilai-nilai yang harus dijaga juga. Contohnya kayak jujur, adil, dan berkah. Terus prinsip penawaran ala ekonomi Islam. Di sini ada empat prinsip. Yang pertama, kita itu nggak boleh nimbun barang, ya. Yang kedua, nggak boleh nutupi kekurangan barang. Yang ketiga, nggak boleh nyegat pedagang dari luar kota, ya. Dan yang keempat, untung boleh, tapi jangan lupa berkah, ya. Di sini ada 4 poin tentang prinsip penawaran Islam. Kalian bisa baca-baca aja ya di slide ini tentang prinsip penawaran ekonomi Islam. Selanjutnya, apa saja sih yang mempengaruhi penawaran? Di sini ada 3 poin ya, yang saya jelaskan juga. Yang pertama yaitu harga barangnya sendiri. Jadi, makin tinggi harga jual, biasanya pedagang makin semangat ya, jualan banyak. Yang kedua yaitu biaya produksi. Kalau bahan baku lagi mahal, otomatis barang yang ditawarin jadi berkurang. Yang ketiga yaitu teknologi. Kalau alat produksinya makin canggih, ya makin banyak juga ya barang yang bisa dihasilkan. Bedanya apa sih teori ekonomi biasa sama teori ekonomi Islam, teman-teman? Kalau di ekonomi konvensional atau biasa, ya pedagang biasanya bebas-bebas aja, asal untung gitu. Nah, kalau di ekonomi Islam, kebiasaan itu ada batasnya, harus sesuai nilai dan moral syariahnya juga ya. Jadi nggak boleh untung dengan cara ngerugiin orang lain. Misalnya nimbun barang pas orang itu lagi butuh banget, itu nggak boleh. Atau naikin harga seenaknya pas barang lagi langka banget. Jadi kita analisis fenomena yang sering terjadi ya ketika tiap tahun kita itu mau Ramadan sama Lebaran, pasti harga-harga kebutuhan pokok pada naik. Contohnya kayak ayam, telur, cabai, minyak goreng, sampai bahan-bahan kue itu bisa naik juga ya karena orang-orang pada belanja banyak gitu ya buat persiapan Lebaran. Sementara stok barangnya nggak bisa langsung nambah secepat itu. Nah, di dalam analisis tadi ya yang sudah saya jelaskan tentang fenomena tadi, ada 2 tipe pedagang juga ya. Yang pertama yaitu yang tetap jaga harga wajar. Banyak juga ya pedagang, apalagi UMKM rumahan, kayak yang jual kue kering atau sembako kecil-kecilan. Mereka naikin harga cuma sesuai kenaikan biaya produksinya saja, nggak ambil untung berlebihan. Yang kedua yaitu yang main harga. Tapi ada juga nih ya yang nggak jujur, sengaja nimbun barang sebelum Ramadan. Terus dijual pas harganya itu udah tinggi banget. Ini sering terjadi ya. Dan juga sering jadi berita di TV nasional teman-teman. Apalagi soal minyak goreng gitu ya, gula sama minyak sama daging gitu ya. Itu sering banget kita temui di TV-TV teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita kaitkan sama teori ekonomi Islam itu gimana? Nah, ya. Jadi bisa dibilang kejadian kayak gini tuh bukti nyata kalau prinsip-prinsip ekonomi Islam soal penawaran kayak larangan nimbun, keadilan harga, sama mikirin kepentingan bersama. Itu bukan cuma teori doang, tapi beneran relevan ya sama apa yang kita alami tiap tahun. Nah, di sini juga ada 4 poin kaitannya sama penimbunan tadi, sama fenomena tadi teman-teman ya. Yang pertama soal ekspektasi harga, terus naik harga karena biaya versus naik harga karena serakah. Yang ketiga yaitu soal mikirin kepentingan bersama. Yang keempat yaitu dampaknya ke masyarakat. Nah, di sini dari 4 poin ini ya di slide itu sudah dijelaskan juga. Kalian tinggal baca aja ya. Nah, untuk selanjutnya kesimpulan teman-teman ya, kesimpulan dari materi yang saya sudah jelaskan secara singkat tadi ya, dan juga ada rekomendasi nih. Yang pertama ya, penawaran dalam ekonomi Islam itu nggak cuma soal harga sama biaya,
produksi doang gitu ya, tapi juga soal nilai-nilai kayak jujur dan adil. Yang kedua yaitu praktik kayak nimun barang atau bohong soal kondisi itu harus dihindari ya, karena merugikan orang lain dan gak sesuai sama prinsip maslahah. Yang ketiga yaitu pedagang yang jalanin prinsip ekonomi Islam biasanya malah lebih dipercaya sama pelanggan dalam jangka panjang dan ujung-ujungnya itu juga menguntungkan usahanya sendiri. Dan di sini untuk rekomendasinya ya buat pelaku usaha atau UMKM gitu ya. Buat buat pelaku usaha atau UMKM tetap jaga kejujuran soal produk dan harga yang wajar meskipun lagi ramai peminat ya. Terus buat kita sebagai konsumen, coba lebih pintar milih pedagang yang jujur, adil dalam jualan ya, jangan asal-asalan dalam memilih pedagang teman-teman. Dan yang terakhir yaitu perlu juga edukasi terus-menerus soal etika bisnis Islam ke pelaku UMKM, biar makin banyak gitu ya yang menerapkan prinsip ini di kehidupan sehari-hari teman-teman. Ya mungkin untuk materinya saya sudah jelaskan juga, tapi secara singkat teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Kalau mau menambahkan ataupun ada penjelasan yang salah, kalian bisa komen di bawah teman-teman ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.